pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali, saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pemuda di Kabupaten Sarmi tega menganiaya calon mertuanya hingga meninggal dunia. Pesawat yang ditumpangi Bupati Puncak ditembaki oleh KKB saat mendarat di Bandara Aminggaru. Pasokan dari petani minim karena belum panen, harga cabai di Kabupaten Mimika melonjak tajam. Kepolisian Resor Sarmi mengejar pelaku berinisial RD yang diduga menganiaya calon mertua dan calon istrinya. Akibat beratnya luka penganiayaan tersebut, sang calon ibu mertuanya tewas. Selain membunuh calon ibu mertua, Rizal juga menganiaya 2 orang, yaitu calon ayah mertua dan calon istrinya di Kampung Ebram, Distrik Sarmi Timur. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Jan Makatita, mengatakan pelaku saat kejadian mendatangi rumah korban dan menganiaya ketiga korban menggunakan sajam. Terkait dengan penganiayaan yang mengakibatkan korban 1 orang meninggal dunia di Kabupaten Sarmi terjadi pada tanggal 26 Mei 2025. Itu pada malam hari sekitar pukul 9 malam. Itu mengakibatkan 1 orang meninggal dunia atas nama Ibu Silawanma, sementara 2 orang luka berat atas nama Anike Farnaik dan Pak Daniel Farnaik. Saat ini korban meninggal dunia sudah diambil oleh pihak keluarga, sementara yang 2 orang dalam penanganan di rumah sakit. Terkait dengan perkembangan sampai dengan saat ini, pelaku masih dalam pencarian oleh pihak Polres Sarmi dan di BKO dari Polda. Belum diketahui secara pasti motif penganiayaan itu. Saat ini polisi masih mengejar pelaku yang diduga telah melarikan diri ke wilayah Jayapura. Polisi juga menyebarkan foto pelaku dan mengimbau warga yang melihat pelaku segera melapor ke kantor polisi terdekat. Arthur melaporkan dari Kabupaten Sarmi, Papua. Pesawat jenis karavan yang ditumpangi Bupati Puncak, Elvis Tabuni dan rombongan ditembaki oleh kelompok kriminal bersenjata saat mendarat di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah. Beruntung peluru yang dilepaskan KKB tidak mengenai pesawat. Bupati Kabupaten Puncak, Elvis Tabuni mengatakan saat akan mendarat di bandara, suara tembakan terdengar di sekitar bandara. Namun karena kesigapan polisi dan tentara, pesawat berhasil mendarat di Bandara Aminggaru. Kemarin perkembangan informasi ada tembak pesawat segala macam, tapi pesawat tidak ada kena. Pas itu saya umpan masuk, itu benar, tapi tembakan hanya di atas, tidak lurus dengan pesawat. Jadi keamanan juga di sana tetap menjaga keamanan stabilitas seperti ada saat hari ini masih normal. Kabupaten masih normal. Hanya kemarin ya itu sudah lakukan dari jam 4 sampai dengan jam 10. Tapi sekarang sudah normal di Kugibu di atas sudah kuasai, sudah TNI sudah kuasai. Sudah tempat-tempat yang mereka kemarin tinggal oleh saudara-saudara kita, mereka sudah tidak ada lagi di situ, mereka bergeser semua. Akhirnya sekarang kuasai sekarang di Kugibu. Sudah kedudukan sekarang pos di sana. Usai mendarat, Bupati dan rombongan langsung dievakuasi ke kantor Bupati Puncak. Sementara di Bandara Aminggaru, baku tembak sempat terjadi antara aparat kepolisian dan kelompok kriminal bersenjata. Diduga KKB saat menembak langsung melarikan diri ke arah Gunung Gome. Bupati Puncak saat ini terus berkoordinasi dengan TNI dan Polri guna menyelesaikan konflik yang terjadi selama ini. Rianto Nai melaporkan dari Puncak, Papua Tengah.
7 sapi bantuan Presiden Prabowo untuk warga Papua Barat Daya resmi diserahkan oleh Gubernur Papua Barat Daya di halaman kantor Gubernur pada hari Rabu. Sapi diserahkan langsung kepada perwakilan MUI Papua Barat Daya. Elisa Kambu selaku Gubernur Papua Barat Daya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas bantuan 7 ekor sapi. Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya Anhar Akib Kadar mengatakan berat sapi bantuan Presiden itu mencapai 800 kg. Ini dari Bapak Presiden menyerahkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat Muslim Papua Barat Daya sebanyak 7 ekor sapi dengan bobot di atas 800 kg. Yang tadi penyerahan itu bobotnya 900 kg. Itu disebar satu di provinsi, kemudian 6 ekor di 6 kabupaten kota di provinsi Papua Barat Daya. Ini baru pertama kali penyerahan ekor Presiden hewan kurban kepada kabupaten kota. Sebelum-sebelumnya hanya penyalurannya di provinsi 1 ekor. Kita sangat bersyukur atas program Bapak Presiden sehingga tahun ini kabupaten kota juga bisa menerima bantuan Presiden dan masyarakat kita yang ada di kabupaten kota juga bisa merasakan. Sementara itu di Merauke, Papua Selatan, Dinas Peternakan Merauke mengaku cukup kewalahan melayani pesanan sapi kurban dari daerah. Menurut Kepala Dinas Peternakan Merauke, Marta Bayu, ada beberapa kabupaten kota yang memesan sapi kurban, seperti Mapi sebanyak 60 ekor, Asmat 17 ekor, Yahukimo 13 ekor, dan Wanam sebanyak 7 ekor. Dinas Peternakan saat ini sedang mempersiapkan sapi kurban dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan kesehatan agar layak konsumsi. Untuk permintaan sapi yang akan dikirim keluar, jadi dari Kabupaten Mapi kemarin sesuai dengan permintaan rekomendasi dari Bupati Mapi yang kemarin sebanyak 60 ekor, itu sudah kami tidak lanjuti, jadi surat rekomendasi Bupati juga sudah disiapkan. Kemudian kemarin dari Kabupaten Asmat ya, kemarin tuh permintaannya 17 sapi dan 5 ekor kambing. Kemudian dari Kabupaten Yahukimo sebanyak 13 ekor sapi. Nah sejauh itu ketersediaan yang ada Pak ya, tadi kan permintaannya ketersediaan yang ada per hari ini ya untuk Kabupaten Mapi tersiapkan baru 40 ekor sapi, kemudian dari Yahukimo sebanyak 13 ekor sapi, dari Asmat tadi permintaannya 17 ya, namun yang terpenuhi per hari ini baru 14 sapi dan 6 ekor kambing. Kemudian dari distrik Wanam ini ada permintaan sebanyak 7 ekor sapi. Sehingga untuk ternak sapi dalam rangka hari raya kurban yang nanti akan keluar dari Merauke sebanyak 74 ekor dan kambing sebanyak 6 ekor. Kabupaten Merauke, Papua Selatan selama ini dikenal sebagai daerah yang memproduksi sapi terbesar di Papua. Peternak sapi di daerah ini cukup banyak sehingga tidak heran sejumlah daerah memesan sapi dari Merauke, apalagi menjelang Hari Raya Kurban. Seluruh sapi kurban nantinya akan disembelih pada 6 Juni, tepat selesainya sholat Idul Adha. Topan dan Muhammad Ridwan melaporkan dari Sorong dan Merauke. Peternak hewan di Mimika memanfaatkan Idul Adha untuk meraup rezeki. Salah satunya adalah Ahmad Sawin. Warga yang tinggal di Jalan Kilometer 7, Distrik Wania, bahkan mendatangkan sapi dan kambing dari luar Mimika. Ahmad mendatangkan kambing dan sapi dari luar Mimika karena tidak adanya stok sapi dan kambing di kabupaten itu. Kambing dan sapi didatangkan dari Provinsi Maluku. Sapi dan kambing dijual dengan harga bervariasi, di mana sapi dijual mulai dari 40 juta rupiah per ekor, dan kambing dijual mulai dari 6 juta rupiah per ekor. Dari Maluku. Dari Maluku. Iya. Berapa ekor? Ada 145, ada mati 17. Sampai di kandang sini tinggal 128. Untuk harganya seperti bagaimana? Harganya variasi, ada yang
40 juta paling tinggi. Itu kalau dibangi itu paling 400 kilo sampai 500 kilo. Oh itu, kalau yang harganya Harga terendahnya itu 28. itu untuk berat. Berat paling 250 kilo. Sudah ada surat kesehatan. Pembebasannya sudah ada di karantina itu. Sudah ada, termasuk sudah dibebaskan untuk menjual toh. Dinyatakan sapi ini sehat. Karena sudah dikarantinakan di sana dia ada berapa bulan. Terus orang dinas Timika ini dia ngecek ke sana, ke Maluku sana. Dia mengecek sapi itu bisa diberangkatkan tidak, itu dia datang ke sana, ada 6 orang dari dinas peternakan Timika. Itu baru sapi bisa didatangkan. Persiapan untuk korban ya ini orang-orang sudah diambil ini sudah yang ada nomor ini kan sudah dibeli orang. Oh, sudah dibeli. Iya, ini tinggal tunggu pengantaran nanti hari-harinya toh. Sebelum dijual, seluruh hewan kurban diperiksa oleh petugas kesehatan hewan Pemkab Mimika. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seluruh jenis cabai yang ada di pasar sentral Mimika, Papua Tengah melonjak tajam. Cabai rawit yang biasa dijual Rp70.000 per kilogram naik menjadi Rp95.000 per kilogram. Cabai keriting bahkan tembus Rp100.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini disebabkan karena pasokan dari petani cabai minim. Kemarin kita jual 80-85. Ada naik sedikit sekarang. Iya. Ini hari naik. 90. Padahal sebelumnya 100 Iya. gitu. Kemarin kita tidak tahu anu kan ini lombok tuh. Naik 1 hari turun lagi, naik 1 hari turun lagi. Apakah memang lagi kosong? Begini, kalau seumpamanya dia agak murah lagi, petani itu dia stok panen. Jadi besoknya pasti dia naik lagi karena dia kurang tuh. Begitu dia anunya aja, makanya naik turun cari. Kita tidak bisa positif kan bilang besok ini murah, besok ini mahal. Karena kalau lagi dia banyak ya stok dia panen. Kalau dia lihat lagi kurang nah ambil lagi. Dan sekarang kita jual berapa? Ini sekarang kita jual 90. Kalau cabai keriting? Kalau cabai keriting tidak pernah turun, tetap saja 100. Ini 100. Meski harga cabai mahal tidak mempengaruhi omset pedagang karena cabai sudah menjadi kebutuhan pokok warga. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Tim Falakiyah yang terdiri dari Kementerian Agama Papua, Pengadilan Tinggi dan petugas BMKG memantau Ruhyatul Hilal untuk menentukan 1 Zulhijjah atau Idul Adha. Tim memantau menggunakan pos observasi bulan di kompleks pesantren di Lampu 1 Merauke, Papua Selatan. Namun awan tebal dan hujan yang melanda kota Merauke sejak 3 hari mengganggu pengamatan. Menurut Ketua Tim Falakiyah Provinsi Papua, Hendra Yulia Rahman, hilal terlihat sangat kecil karena belum memenuhi kriteria ruhyat hilal. Yang mana pada sore hari ini ketinggian hilal di wilayah Merauke adalah 0,14, sedangkan elongasinya adalah 5,1. Kemudian hasil dari ru'yah itu sendiri, observasi itu sendiri, kita nihil atau tidak bisa melihat hilal karena ada beberapa faktor. Yang pertama, derajat di atas ufuk masih cukup kecil sehingga 0,14 itu masih di bawah kriteria imkanur ru'yah yang mana harusnya adalah 3 derajat sebagaimana kesepakatan dari negara-negara Mabim termasuk pemerintahan kita. Juga elongasinya masih kurang dari 6,4 sehingga itu yang menjadi penyebab diantaranya susah untuk di ru'yah sehingga nihil. Yang kedua, memang ada awan yang kemudian menutupi dari faktor cuaca, itu juga mempengaruhi. Untuk 1 Dzulhijjah ini hampir mirip dengan kejadian 1 Ramadan kemarin yang mana dari Sabang sampai Merauke itu yang memenuhi imkanur ru'yah adalah di wilayah Aceh. Jadi ada 3 tempat kemarin, ketinggiannya 3 derajat, kemudian elongasinya 6,4. Dan untuk yang Dzulhijjah ini lebih tinggi daripada elongasinya lebih tinggi daripada yang Ramadan kemarin. Meski hilal belum terlihat, menurut Hendra, penentuan tanggal 1 Zulhijjah tetap mengikuti keputusan Menteri Agama Republik Indonesia. Berdasarkan sidang isbat, 1 Zulhijjah jatuh pada tanggal 28 Mei, sedangkan Idul Adha pada tanggal 6 Juni 2025. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Kondisi lapas kelas 2B Merauke saat ini memprihatinkan. Jika hujan turun lebih dari 2 jam, lapas ini tergenang air. Selain kelebihan kapasitas, lapas ini memang sudah tidak layak. Sekda Merauke Yeremias Ndiken mengatakan pihaknya hanya bisa membantu dengan melakukan penertiban bangunan liar di sekitar lapas sehingga tidak menutup jalur air atau drainase. Jalan keluarnya kita harus bobol ini, bobol mungkin selokan-selokan yang dari bawah bangunan ini ke sana. Namun nanti Pak Kapolres, bangunan-bangunan yang di belakang mungkin ada perumahan-perumahan dari warga. Mungkin yang tiang-tiangnya ada di dalam itu terkendala dengan itu supaya kita keruh dia itu aliran bawah ini kita keruh supaya airnya mungkin bisa keluar cepat. Itu yang menjadi kendala adanya di situ. Karena keruhan dari sana sampai di situ. Karena tiang-tiang warga sebelah ada di dalam itu selokan-selokan itu yang memang warga mengatakan begitu ke saya bahwa bangunan yang sungguh sangat sudah tua ini bangunannya bangunan Belanda kalau seng-seng hitam begitu. Anak Indonesia belum juga untuk nanti ya kita coba-coba untuk melakukan itu program-program ke depan. Namun di masa ini ya kita terkendala dengan efisiensi biaya. Bangunan lapas kelas 2B Merauke sudah berdiri sejak puluhan tahun lalu dan masih merupakan bangunan peninggalan Belanda. Pengajuan rehab bangunan sudah dilakukan ke kementerian namun belum disetujui karena negara masih melakukan efisiensi anggaran. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua Tengah menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Puncak tahun 2024 yang berlangsung di kantor BPK Perwakilan Papua di Jayapura pada hari Rabu. Meski ada sejumlah temuan terkait pengelolaan uang daerah, namun tidak mempengaruhi Kabupaten Puncak untuk meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK. BPK mencatat masih ada masalah terkait pengelolaan aset milik daerah, khususnya aset yang belum dikembalikan para mantan pejabat. Semua temuan yang ditemukan di lapangan oleh tim langsung ditindaklanjuti dengan penyetoran ke kas daerah, sehingga sudah clear. Hanya ada beberapa masalah mungkin terkait dengan pengelolaan BMT. Pengelolaan BMT itu masih ada beberapa ya, kayak seperti aset tidak dikuasai oleh pihak lain. Jadi para mantan ini dia menguasai aset, harusnya kan sesuai dengan masa jabatan terakhir, aset harus dikembalikan karena itu milik pemerintah daerah. Tapi masih dikuasai, itu yang menjadi catatan untuk kedepannya. Tapi nanti itu jangka waktunya berapa ini Pak untuk perbaikan-perbaikan? Kalau kita menunggu responnya 60 hari itu sudah ditindaklanjuti. Bupati Puncak Elvis Tabuni akan menindaklanjuti rekomendasi BPK, terutama soal aset bergerak dan aset tidak bergerak. Aset yang tidak bergerak itu apa-apa, tidak contohnya ya rumah bupati. Karena belum ada di sana berarti bukan lagi kemarin bupati tinggalkan, bukan rumah dinas, rumah pribadi. Jadi boleh tidak bisa dikatakan itu aset daerah, itu milik pribadi. Nah ini sekarang program saya ke depan harus membangun secara jelas kantor bupati, kantor DPR supaya itu adalah ke depan itu aset daerah. Kalau itu hanya tanah pribadi baru bangun saya itu bukan aset daerah lagi seperti. Jadi kita status tanah di sana tidak ada memiliki surat pelepasan yang sah. Kabupaten Puncak, Papua Tengah sejak tahun 2019 berturut-turut meraih WTP. Prestasi ini bisa menjadi contoh bagi kabupaten lainnya dalam mengelola keuangan negara. BPK mengingatkan lagi kepada seluruh pemerintah daerah agar saat mengucurkan anggaran di setiap program wajib sesuai aturan perundang-undangan. Opini WTP merupakan opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas kewajaran penyajian laporan keuangan instansi pemerintah. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Puluhan hewan dilindungi, tukik, dilepas liarkan di Pantai Skou, Kota Jayapura pada hari Rabu.
Wali Kota Jayapura Abisairolo bersama warga Skou melepas hewan itu ke laut dan kembali ke habitatnya. Wali Kota Jayapura Abisairolo mengatakan penyu adalah salah satu hewan yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga harus dijaga dan dilestarikan. Kita akan lepas kurang lebih 50 lebih. Ya, saya dengan harapan mereka akan hidup di alamnya. Nanti kalau sudah besar, mereka mendarat lagi untuk bertelur. Ya, saya harap masyarakat jangan suka tangkap, potong, nanti bibitnya habis lagi. Biarkanlah mereka hidup di alamnya. Kita lestarikan itu supaya itu menjadi bagian daripada alam kita. Kita masyarakat Skou, pantai ini biarlah teteruga itu bisa naik untuk diberikan kesempatan mereka bertelur dan berkembang biak di pantai Skou dan di kota Jayapura. Warga yang menangkap tukik atau penyu akan ditindak tegas karena hewan itu dilindungi undang-undang. Penyu memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan laut selama lebih dari 100 juta tahun. Peran itu antara lain menjaga fungsi terumbu karang supaya tetap produktif sehingga ekosistem laut terus terjaga. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Graciela Taime mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas menyampaikan terima kasih. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wanyambe.